Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Senang sekali Kak Putri bisa kembali lagi menemani adik-adik semua di ibadah online Kids Impact. Berapa banyak adik-adik yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Tuhan Yesus selalu dan selalu baik buat kita semua. Tapi, apakah adik-adik pernah merasakan takut atau khawatir? Apa yang kalian lakukan jika kalian merasa takut atau khawatir? Adik-adik mungkin merasa takut jika ada di ruangan yang gelap. Tapi setelah orang tua kita menyalakan lampu, adik-adik akan jauh merasa lega. Buat adik-adik yang masih sering merasa takut, khawatir, sedih, Kak Putri punya kabar baik buat kalian hari ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema percaya bahwa Yesus hidup. Firman kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 hingga 29. Bagaimana kita bisa menjadi anak yang selalu percaya pada Tuhan. Adik-adik siapkan hati ya dengan sungguh-sungguh. Minta tuntunan Roh Kudus sehingga adik-adik bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulis. Adik-adik catat ya firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Tuhan buat hati kami menjadi hati yang subur Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berakar kuat di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama. Sebelum Kak Putri menceritakan kepada kalian bagaimana tentang cerita ini, kita akan melihat video terlebih dahulu. Yuk kita saksikan bersama-sama. Pada saat murid-murid sedang bersedih dan ketakutan di sebuah rumah yang tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Jangan takut, damai sejahtera bagi kamu. Lihatlah tanganku, sentuhlah aku. Lihatlah kedua lubang di tangan yang aku punyai. Murid-murid sudah tidak takut lagi karena mereka tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka penuh sukacita dan mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan kalau mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kebangkitannya. Tetapi ada satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas tidak ada di rumah itu. Beberapa hari kemudian, Thomas berkumpul dengan mereka. Murid-murid bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kamu berharap aku percaya semua ini? Aku pergi beberapa hari dan kembali. Kalian ingin aku kehilangan akal sehat? Kami melihatnya dan kami menyentuhnya. Maafkan aku, tetapi aku pria yang masuk akal. Kalau aku tidak melihat dengan mataku sendiri, aku tidak percaya.
Damai sejahtera bagimu, Thomas. Lihatlah tanganku dan lambungku. Sentuhlah aku. Jangan berlama-lama kamu tidak percaya. Tuhanku, Allahku, kamu melihat dan kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Dari video yang sudah kita lihat tadi, Kak Putri akan sedikit secara singkat menjelaskan. Murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Waktu pada saat itu Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid sangat bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu. Dan Thomas ada bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan itu ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Dia, ya Tuhan, ya Allahku." Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yesus selalu hadir, meskipun kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Seperti udara, kita tidak bisa melihat, tapi kita selalu bisa merasakan dimanapun kita berada. Kedua, miliki kebiasaan untuk terus berdoa dalam keadaan apapun. Misalnya, waktu adik-adik kehilangan pensil favorit kalian, kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk membantu menemukannya. Atau kita bisa minta Tuhan untuk memberi ketenangan dalam hati kita. Ketiga, beriman. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena melihat bukti, tapi karena kita memang percaya kepada Tuhan. Contoh, adik-adik percaya nggak bahwa ada sinar matahari yang sangat terang walaupun mataharinya tertutup awan? Seperti itulah iman kita terhadap Yesus. Saat Thomas melihat Yesus, ia berkata, "Tuhanku dan Allahku." Kita juga bisa menunjukkan iman kita kepada Yesus dengan cara taat pada firman-Nya. Kita bisa menunjukkan kasih kepada sesama. Misal ada teman yang sedang bersedih, kita menolong dia supaya seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Buang segala kebimbangan. Firman Tuhan berkata, orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus percaya penuh bahwa tanpa keraguan, orang bimbang tidak bisa mendapatkan apa-apa. Yesus ingin agar adik-adik semua percaya kepada Tuhan, sama seperti Thomas yang akhirnya percaya. Yesus ingin adik-adik memiliki iman seperti murid-murid, yaitu percaya kepada Tuhan tanpa harus melihat bukti. Damai sejahtera hanya bisa kita dapatkan jika adik-adik benar-benar percaya dan mau mengandalkan Tuhan. Sekarang saatnya kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Hafalkan ya. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau yang penabur setiap benih firman dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Engkau yang berkati setiap benih tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak akan menjadi benih yang mati, tapi bisa bertumbuh dan berakar kuat di setiap hati anak-anak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa semuanya, sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, dadah.